Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempresentasikan hasil penelitian saya sendiri. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja saya Kisma Khairah dengan NIM 11910623556 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Media Daring di SMK Negeri 01 Pagaran Tapa Darussalam masa pandemi dengan pembimbing Bapak Dr. Andes Diki Hartanto MM. Pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Oke, bab pendahuluan, latar belakang. Saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul bersama-sama dengan tujuan mengurangi masyarakat yang terjangkit. Dengan begitu pendidikan di Indonesia pun terhambat karena COVID-19 ini. Pemerintah menganjurkan pendidikan menggunakan jaringan internet untuk proses pembelajaran. Secara tidak langsung, tenaga pendidik dituntut untuk lebih menguasai media daring dalam proses pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik untuk generasi muda berikutnya. Kemudian ada definisi istilah. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Setelah itu, strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga, media daring adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet. Berisikan teks, foto, video, dan suara sebagai sarana komunikasi secara daring. Selanjutnya ada permasalahan. Di dalam permasalahan ada identifikasi permasalahan, pengaruh pandemi dalam pendidikan, kemudian adapun upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kemudian strategi pendidikan dalam masa pandemi. Setelah itu adapun batasan masalah. Ada dua batasan masalahnya, yaitu kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di masa pandemi, kemudian strategi pembelajaran guru SMK Negeri 01 Pagaran Tapa Darussalam. Kemudian ada pula rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan guru SMK Negeri 01 Pagaran Tapa Darussalam saat pandemi. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan guru SMK Negeri 01 Pagaran Tapa Darussalam saat pandemi ini. Kemudian manfaat penelitiannya adalah bahan masukan dan informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pihak guru untuk menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya. Kemudian dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan perkuliahan jurusan pendidikan ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata 1. Kemudian ada pula bab 2 kajian teori. Yang pertama, mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah penerapan metode belajar oleh seorang guru yang sudah direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan mencapai keinginan yang telah direncanakan. Kemudian, ada pula media daring. Pembelajaran daring merupakan suatu sistem dalam melaksanakan proses pembelajaran secara tidak langsung atau tidak bertatap muka dengan mengandalkan suatu teknologi. Media daring di sini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya hardware. Hardware merupakan perangkat keras untuk menghubungkan user dengan software, yang meliputi handphone, laptop, atau komputer. Kemudian yang kedua, software. Software merupakan perangkat lunak sebagai pengolahan data pada hardware, meliputi Google Classroom, Google Meet, Zoom, Moodle, dan sebagainya. Kemudian,
Penerapan strategi pembelajaran daring. Adapun peran seorang guru untuk memfasilitasi dalam pembelajaran daring maupun luring sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana serta mekanisme strategi pembelajaran kegiatan, kemudian membuat RPPH dan RPPM sesuai dengan kondisi lingkungan para peserta didik serta minat. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan dengan orang tua bagaimana rencana pembelajaran sesuai dengan lingkungannya maupun kebutuhan para peserta didik dengan cara menghubungi melalui grup kelas maupun telepon. Pastikan agar proses pembelajaran belajar dengan lancar sesuai dengan yang pertama, strategi, metode, dan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru melaksanakan refleksi dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan materi yang mudah dipahami serta dimengerti. Yang terakhir, lakukan sesi tanya jawab untuk peserta agar guru mengetahui apakah peserta didik paham atau tidak. Kemudian ada pula dalam penelitian ini kerangka berpikir. Yang pertama, permasalahan COVID-19, permasalahan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan. Kemudian ada pula strategi pembelajarannya, kemudian daring, kemudian wawancara observasi dokumentasi, serta yang terakhir strategi pembelajaran bagi guru di masa pandemi COVID-19. Bab 3, metode penelitian. Dalam bab 3 ini terdapat jenis penelitian. Yang pertama, jenis metode yang dipilih peneliti adalah metode kualitatif yang berlandaskan dengan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian ada pula pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini merupakan pendekatan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala maupun fenomena peristiwa kejadian yang terjadi pada saat ini dan kita bisa menggunakan pendekatan tersebut. Kemudian waktu dan tempat penelitian yang saya buat adalah penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Pagaranta Darussalam, Kampar pada bulan Juni 2021 yang berlokasi Jalan Mawar, Desa Rimbu Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Subjek dan objek penelitiannya. Subjek dan penelitian adalah SMK Negeri 1 Pagaranta Darussalam. Sekolah ini dipilih karena ketertarikan peneliti terhadap strategi pembelajaran daring yang dipilih guru tersebut. Kemudian objek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, serta orang tua. Kemudian ada pula teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh suatu informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti, yang pertama wawancara, kemudian dokumentasi. Teknik analisa data. Ada 3 teknik, yang pertama reduksi data, kemudian penyajian data, terakhir kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah keabsahan data. Keabsahan data, metode yang digunakan peneliti biasanya menggunakan istilah uji credibility atau keterpercayaan. Kemudian transferability atau keteralihan, dependability, kebergantungan, dan confirmability, yaitu kepastian. Sekian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.